Hai Pivot, kembali lagi di video pembelajaran Bahasa Indonesia. Untuk kelas 4, pada materi Bahasa Indonesia, kita sudah sampai di bab 6 yang berjudul satu titik. Wah, kira-kira dari judulnya ini kita akan belajar apa ya? Kalian bisa amati nih gambarnya. Di sini sedang ada di mana? Bagaimana suasananya? Wah, iya benar ya. Dari gambar yang kita amati ini, mereka sedang berada di lautan. Ada ikan lumba-lumba, ada nelayan, ada anak-anak yang bermain di pinggir pantai. Wah, kira-kira kita mau belajar apa? Diharapkan setelah mempelajari bab 6 ini, kita bisa mengidentifikasi dan memahami kata-kata baru pada teks, menyampaikan pendapat tentang isi dan ilustrasi teks, menggunakan kalimat efektif, dan menggunakan majas metafora. Namun, secara khusus di video ini kita akan membahas bagaimana menyampaikan pendapat tentang isi dan ilustrasi ya, ilustrasi dan juga isi teks. Ya. Nah, anak-anak, nah, tahukah kalian di manakah bentang alam yang terdapat pada gambar? Wah, benar, ada di hutan. Masih ingatkah kalian apa itu bentang alam? Iya, bentang alam adalah semua bentuk permukaan bumi yang terjadi akibat peristiwa alam. Kalau tadi di gambar pertama anak-anak sedang bermain di pinggir pantai atau di laut, nah kali ini ada anak-anak yang bermain atau sedang berekreasi di hutan. Nah, hutan, laut adalah contoh dari bentang alam. Tidak hanya itu, ada juga bukit, pegunungan, danau, dan juga lembah yang termasuk ke dalam bentang alam. Kira-kira Indonesia banyak ya tidak bentang alamnya? Tentu banyak ya, karena kondisi geografis di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam pulau dari Sabang sampai Merauke yang membuat wilayah-wilayah Indonesia memiliki kekayaan bentang alam. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar kembali. Apa saja bentang alam yang ditunjukkan oleh foto-foto di samping? Menurut kalian, di mana letak tempat ini? Mungkinkah di Indonesia? Wah, kita lihat ini pertama ya teman-teman. Di sini ada gambar pantai atau laut Raja Ampat yang ada di Papua. Ya, di mana lautnya ini terdapat batuan-batuan atau seperti pulau-pulau kecil yang membentuk kepulauan. Ya, banyak sekali pulau. Ada juga gunung, ada juga sabana atau padang rumput yang luas dan juga ada lautan. Nah, ternyata teman-teman, semua gambar bentang alam yang ada di gambar ini adalah di Indonesia, teman-teman. Keren ya. Apakah kalian pernah mengunjungi salah satu tempat bentang alam yang ada di gambar ini? Anak-anak, di dalam buku bahasa Indonesia, kita mengenal bacaan Raja Ampat ya. Tadi sudah disebutkan ada bentang alam berupa lautan yang terdapat juga di Papua, Papua Barat ya. Dan ini adalah laut yang sangat terkenal sampai ke mancanegara. Laut itu namanya adalah Laut Raja Ampat. Raja Ampat menjadi ruang bagi biota laut. Ada sekitar 540 jenis karang, 1.511 jenis ikan, 700 jenis moluska, dan masih banyak lagi. Nah, si Raja Ampat ini dikenal nih dengan sebutan surganya laut, teman-teman. Wah, keren sekali pasti di sana ya. Kalian pernah ke sana tidak? Semoga kita bisa ke sana untuk jalan-jalan ya. Nah, kalian silahkan dibaca dulu bacaan dari Raja Ampat dan ada beberapa kata nih teman-teman yang dicetak kuning di dalam bacaan yang perlu kita tahu artinya. Di antaranya di dalam bacaan itu ada arti kata kepulauan yang artinya adalah kumpulan dari beberapa pulau. Ada juga kata turis. Turis adalah orang yang berwisata
pelancong atau wisatawan. Jadi orang yang biasanya wisata ke suatu tempat, baik orang luar negeri yang disebut turis mancanegara maupun orang yang ada di dalam negeri atau yang dari daerah tertentu datang ke suatu tempat untuk wisata. Namanya adalah turis domestik. Ada juga kata flora yang artinya dunia tumbuh-tumbuhan. Ada fauna artinya dunia hewan. Dan juga ada kata biota yang tadi disebutkan di dalam bacaan ya, yaitu adalah seluruh flora dan fauna di suatu daerah tertentu atau tempat tertentu ya. Seperti contohnya di sini biota yang ada pada gambar adalah ada ikan laut, ada terumbu karang ya, ikan Nemo ya, yang merupakan flora dan juga fauna di dalam laut. Nah, anak-anak, bagaimana bacaan Raja Empat yang sudah kalian baca di rumah? Seru tidak? Seru ya. Nah, sebuah cerita atau sebuah teks cerita itu sangat menarik juga bila disertai dengan sebuah gambar atau ilustrasi. Masih ingat kalian tentang ilustrasi? Ya, ilustrasi adalah sebuah gambar yang menceritakan sesuatu di dalam teks bacaan. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana menilai kesesuaian antara ilustrasi atau gambar dengan isi teks. Nah, kuncinya adalah kita harus memahami dulu bacaan yang terdapat di dalam teks ya, di dalam buku. Dan kita cocokkan dengan gambar yang disediakan. Ya, di sini ada pertanyaan pemandu nih teman-teman. Apakah kamu setuju ilustrasi sesuai dengan isi teks? Nah, kan kita sudah membaca nih teks Raja Empat di buku bahasa Indonesia, ya. Lalu terdapat gambar-gambarnya, salah satunya adalah gambar ini. Kira-kira kita setuju tidak ya bahwa gambar ini atau ilustrasi ini sesuai dengan isi teks? Iya, ya. Ternyata gambar yang disajikan itu sesuai teman-teman. Maka kita akan menjawab, ya, saya setuju ilustrasi sesuai dengan teks. Nah, jika kita setuju ataupun tidak setuju, harus disertai alasan. Alasan ini bisa kita ambil dari teks yang kita baca. Contohnya, di sini ilustrasinya sesuai nih dengan gambar. Ya, maka kita memberikan alasan. Yang pertama, di gambar mencerminkan tempat yang diceritakan di dalam teks. Oh, di dalam teks diceritakan bahwa lautnya itu memiliki banyak pulau-pulau kecil. Sesuai dengan gambar. Di dalam gambar juga ada pulau-pulau kecil di dalamnya. Di dalam teks cerita diceritakan bahwa pemandangan lautnya itu sangat indah, tidak ada sampah. Nah, kita lihat ilustrasinya. Wah, ternyata sesuai bahwa di dalam cerita itu, di dalam gambar juga terlihat udaranya segar, ya, cerah dan tidak ada sampah, ya. Kemudian mungkin di dalam cerita diceritakan ada nelayan yang mengambil ikan atau memanfaatkan laut untuk mencari pekerjaan, mencari ikan untuk dijual. Ada ternyata di dalam gambar bahwa ada gambar nelayan yang sedang menjaring ikan. Itu adalah sebuah penilaian yang disertai dengan bukti yang kita dapat dari teks. Ya, ada contoh lain. Misalnya ini teman-teman, ya, ada sebuah teks dan juga ada sebuah gambar yang menyertai atau ilustrasi. Nah, kuncinya kita harus baca terlebih dahulu isi dari teksnya. Nah, kemudian dipandu dengan pertanyaan, apakah kalian setuju ilustrasi sesuai dengan isi teks? Iya ya. Ya, saya setuju ilustrasi sesuai dari teks. Mengapa? Tentu harus ada alasannya. Yang pertama, di dalam teks diceritakan terdapat terumbu karang dan ikan. Kita lihat di gambarnya, ada tidak? Wah, ternyata ada, maka sesuai. Lalu di dalam teks diceritakan ada penyelam yang menyelami lautan di Raja Empat ya dengan keindahan alamnya. Wah, ternyata sesuai dengan gambar yang diberikan. Ada penyelam yang sedang
menikmati keindahan laut Raja Ampat. Begitu teman-teman dalam menilai kesesuaian ilustrasi dengan isi teks. Mudah bukan? Mudah ya. Nah, coba kalian di rumah buka kembali bacaan tentang Raja Ampat dan lihat lagi gambarnya dan berikan pendapat kalian apakah ilustrasinya sesuai dengan isi teks atau tidak dan berikan alasannya. Oke teman-teman, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Terima kasih.